Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para pemirsa, berikut akan dijelaskan tentang penyelesaian soal tugas yang terkait dengan pokok bahasan usaha dan energi. Soal yang pertama, sebuah kereta sorong dengan massa 100 kg berisi semen 100 kg. Kereta sorong dari keadaan diam kemudian didorong oleh Kartijo dengan gaya mendatar sebesar 100 Newton selama 40 detik. Jika gesekan antara roda kereta dengan jalan masih diabaikan, hitung berapa A usaha yang telah dilakukan oleh Kartijo. Kemudian yang kedua, B daya yang telah dilakukan. Nah, jadi dari gambar caption ini diketahui masanya sama dengan 100 kg plus massa semen, jadi 200 kg. Kemudian didorong dengan gaya 100 Newton selama 40 detik. Yang ditanya W-nya dan P ya. Penyelesaiannya, para pemirsa, untuk menghitung percepatan, kita menggunakan hukum Newton yang kedua, maka A sama dengan F per M, yaitu sebesar 100 Newton per massa total 200 kg, ketemunya setengah meter per detik kuadrat. Nah, sehingga benda akan mengalami gerak lurus berubah beraturan, maka jarak yang ditempuh persamaannya S sama dengan V0 T plus setengah T kuadrat. Sebelum didorong kecepatan awalnya sama dengan 0 plus setengah kali A-nya setengah sudah dihitung kali T-nya 40 detik kuadrat ketemu 400 meter. Dari sini baru bisa dihitung usaha yang telah dilakukan oleh Kartijo. Rumus usaha masih ingat W sama dengan F kali S. F-nya sama dengan 100 Newton sejauh perpindahannya 400 meter jadi ketemunya 40.000 Joule. Sedangkan daya yang telah dilakukan, daya adalah usaha dibagi dengan waktu, jadi P sama dengan W per T, 40.000 Joule dibagi dengan 40 detik waktu yang diperlukan, jadi ketemunya 1000 watt. Soal nomor 2, pemirsa, dengan mesin pelontar, sebuah bola ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 40 meter per second. Jadi bayangkan ini caption gambarnya, ini dilempar dengan mesin pelontar dengan kecepatan awal 40 meter per detik. Hitung tinggi maksimum yang dicapai oleh bola tersebut. A. Dihitung menggunakan persamaan gerak jatuh bebas. Kemudian yang kedua, B. Kalau dihitung menggunakan konsep hukum kekekalan energi mekanik. Kemudian pertanyaan C, hitung ketinggian bola ketika kecepatannya tinggal 10 meter per second dari mula-mula 40 meter per second. Misalnya di titik C. Jadi diketahui V0-nya sama dengan 40 meter per detik. Kemudian kecepatan di ketinggian HC itu sama dengan 10 meter per second. Tinggi maksimum yang dicapai oleh bola bisa menggunakan persamaan gerak jatuh bebas ketika bergerak naik ke atas, maka persamaan H max-nya sama dengan V0 kuadrat per 2G. Bisa dilihat di tabel rumus ya. V0-nya sama dengan 40 kuadrat dibagi 2 kali G-nya 10, jadi ketemunya 80 meter. Nah, kemudian yang kedua, hitung kalau menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, yaitu bahwa energi mekanik ketika dilempar di titik A sama dengan energi mekanik ketika sudah sampai di titik B. Jadi EK di A plus EP di A sama dengan EK di B plus EP di B. Tapi ketika di A energi potensialnya sama dengan nol karena ketinggiannya nol. Kemudian ketika sampai di puncak energi kinetiknya nol karena berhenti sesaat. Jadi dari sini persamaannya EKA sama dengan EP di B, EK di A sama dengan setengah MV0 kuadrat, EP di B sama dengan MGH maksimum. Maka H maksimumnya sama dengan V0 kuadrat per 2G. M-nya bisa diringkas, ketemunya 80 meter. Jadi hasilnya sama. Nah, kemudian pertanyaan C ketika
kecepatannya 10 meter per second, kita menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Jadi energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di C. Mekanik di A adalah kinetik saja, potensialnya nol. Mekanik di C ada kinetik dan potensial. Kalau kita masukkan nilainya, setengah MVA kuadrat sama dengan setengah MVC kuadrat plus MGHC. Nah, M-nya bisa diringkas, tidak tergantung massa, jadi tinggal setengah VA kuadrat sama dengan setengah VC kuadrat plus G kali HC. Kalau kita masukkan nilai-nilainya akan diperoleh nilai HC sama dengan 75 meter. Soal nomor 3, pemirsa, balok massa 4 kilogram diluncurkan dengan kecepatan awal 4 meter per second. Ternyata balok dapat meluncur di atas bidang datar sampai berhenti sejauh 2 meter. Dengan menggunakan hukum kekekalan energi, hitung nilai koefisien gesek kinetik antara balok dengan lantai. Nah, ini adalah gambar gaya-gaya yang bekerja pada balok. Kita menggunakan konsep energi, ya, karena ada gesekan. Nah, sehingga energi kinetik balok ketika di A ini itu sama dengan energi gesek ketika melintas dari A sampai B. Karena ketika sampai di titik B sudah berhenti, artinya energi kinetiknya nol. Kenapa tidak melibatkan energi potensial? Karena tidak ada perubahan ketinggian atau lantai ini dianggap H sama dengan nol. Nah, sehingga ketika di A dan sampai di B hanya tetap nol, tidak ada perubahan ketinggian. Nah, sehingga persamaannya tinggal energi gesekan itu sama dengan energi kinetik kali jarak yang ditempuh. Jadi kalau kita masukkan ke sini diperoleh EK sama dengan FK kali jarak. EK-nya ketika diluncurkan pertama kali setengah FV kuadrat, kemudian FK persamaannya mu K kali N kali SAB jarak yang ditempuh sama dengan mu K mg kali S. Kalau kita masukkan nilainya, ini masanya bisa diringkas ya. Jadi tinggal setengah V kuadrat saja sama dengan mu K G kali SAB. Jadi setengah V-nya 4 kuadrat sama dengan mu K kali G-nya 10, jarak yang ditempuh 2. Jadi ketemunya mu K sama dengan 8/20 atau 0,4. Nah, jadi kalau kita selesaikan dengan konsep energi, akan terasa lebih sederhana dan lebih cepat jika dibandingkan kalau kita menyelesaikan dengan konsep kinematika dan dinamika. Berikut para pemirsa soal nomor 4. Sebuah batu dengan massa 0,4 kilogram dijatuhkan di atas pegas. Ini bayangkan pegasnya di atas lantai, ini batu dijatuhkan dari ketinggian 2 meter. Apabila pegas yang digunakan mempunyai konstanta gaya pegas 400 Newton per meter, ini K dari pegas, pertanyaannya hitung pemendekan maksimum yang dialami oleh pegas. Jadi bayangkan ketika batu dijatuhkan di atas pegas, pegas akan memendek. Nah, memendeknya ini berapa jauh gitu ya. Kita menggunakan konsep energi. K diketahui 400 Newton per meter, ketinggiannya 2 meter, massa dari batunya 0,4 kilogram. Nah, jadi kalau kita pakai konsep energi, ketika dijatuhkan di titik A, energi mekaniknya itu berupa energi potensial. Kemudian ketika sampai di titik B, menyentuh pegas sebelum mendorong pegas sampai memendek sejauh X, maka bentuk energinya adalah energi kinetik plus energi potensial karena energi potensial itu dihitung dari posisi terendah benda. Perhatikan ya, energi potensial dihitung dari posisi terendah benda. Posisi terendah benda atau batu tadi tidak di B tapi di C ya, karena ketika nabrak di titik B ini masih dorong sampai titik C berhenti. Jadi energi potensialnya dihitung dari titik C. Nah, kemudian ketika mendorong dari B ke C, batu itu sampai di titik C berhenti sesaat sebelum terlempar ke atas lagi tentu saja ya. Nah, maka bentuk energinya adalah energi potensial pegas. Nah, jadi kalau kita masukkan persamaannya, energi potensial ketika di A, hati-hati, dihitung dari posisi C.
Jadi kalau jarak dari batu sampai ujung pegas sebelum dijatuhkan itu sama dengan H, kemudian ditambah dengan memendeknya pegas sebesar X. Nah ini yang kadang-kadang suka lupa ini. Nah sehingga energi potensialnya adalah mgh plus X. Energi kinetik di B setengah mv kuadrat. Nah, setengah mvb kuadrat. Energi potensial di titik B masih desek sejauh S ya mgx sama dengan setengah kx kuadrat ketika sudah berhenti di titik C. Nah, karena tidak ditanya berapa kecepatan di titik B atau kecepatan ketika menyentuh pegas, maka persamaan yang kita pakai cukup persamaan yang pertama ini sama dengan yang ketiga ini. Nah, sehingga MGH sama dengan MGH plus X sama dengan setengah KX kuadrat. Kalau kita masukkan nilainya, M-nya 0,4, G10, H2 plus X yang kita cari sama dengan setengah, K-nya 400 kali X kuadrat. Nah, ini menjadi persamaan kuadrat dalam X. Kalau kita ringkas, menjadi 50X kuadrat min X min 2 sama dengan 0. Masih ingat dengan penyelesaian rumus ABC, maka akan diperoleh X12 min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A ya. Nah, sehingga kalau kita masukkan nilai-nilainya, itu akan diperoleh nilai X-nya sama dengan min 0,19 dan 20, 0,21 meter. Nah, minus tidak memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat hanya yang positif. Kalau kita jadikan satuan sentimeter menjadi 21 sentimeter. Jadi kesimpulannya, pemendekan pegas maksimum sebesar 21 sentimeter. Baik, para pemirsa, berikut lanjutan soal untuk nomor 5. Seorang anak massa 40 kg meluncur di atas perosotan yang membentuk sudut 30 derajat. Ini bayangkan perosotannya, ini 3 meter, sudut kemiringan perosotannya 30 derajat. Jika anak mula-mula diam ketika di atas, kemudian meluncur ke bawah, berapa kecepatan anak ketika berada di ujung bawah perosotan ketika di sini ya. Yang pertama, kalau licin sempurna artinya tidak ada gesekan antara orang dengan bidang miringnya. Kemudian yang kedua adalah kalau memiliki permukaan kasar dengan koefisien gesek 0,4 kinetik ya karena bergerak. Jadi diketahui M-nya 40 kg, ketinggian 3 meter, sudut kemiringannya 30 derajat. Nah, kita menggunakan hukum kekekalan energi mekanik bisa juga diselesaikan dengan kinematika dan dinamika ya, tapi kita akan selesaikan dengan energi supaya lebih cepat dan lebih sederhana. Energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B karena nggak ada gesekan. Mekanik di A, kinetik di A plus potensial di A, mekanik di B, kinetik di B plus potensial di B. Tetapi ketika di A, energi kinetiknya nol, jadi hanya ada energi potensial saja. Ketika di B, ketinggiannya nol, jadi energi potensialnya nol, tinggal kinetik di B. Nah, kalau kita masukkan bersamanya, ini menjadi MGHA sama dengan setengah MVB kuadrat. Jadi masanya bisa diringkas, dicoret, tidak tergantung massa. Ini menjadi GHA sama dengan setengah MVB kuadrat. Maka VB ketemu akar 2GHA. Kalau kita hitung, kita masukkan nilainya, ketemu 7,75 meter per second. Nah, Pak Permesa juga silahkan dicoba kalau menggunakan konsep kinematika dan dinamika. Hasilnya pun juga akan sama, yaitu sebesar 7,75 meter per second. Nah, itu ada di video lain yang menjelaskan penyelesaian ini kalau kita selesaikan dengan kinematika dan dinamika. Lanjut adalah bagian B kalau ada koefisien gesek kinetik sebesar 0,4. Nah, ini adalah gambaran dari gaya-gaya yang bekerja ketika ada gesekan. Ini ada gaya berat W sama dengan 400 Newton M kali G. Kemudian kita proyeksikan dua arah menjadi W sin theta dan W cos theta. Ini gaya normalnya sama dengan W cos theta. Kemudian kalau ketinggiannya 3 meter kita proyeksikan dengan kemiringan 30 derajat, maka S meluncur miringnya sejauh H per sin 30 yaitu sebesar 3 per 0,5 atau 6 meter. Nah, gaya gesek kinetiknya itu mu K kali N
mu K kali W cos 30. Nah, kalau kita menggunakan hukum kekekalan energi karena ada gesekan, maka energi mekanik ketika di A meluncur di atas sama dengan mekanik di B ketika di bawah ditambah dengan gesekan karena selama meluncur ada gesekan yang dialami oleh anak ini. Nah, jadi persamaannya ketika di A energi mekaniknya hanya energi potensial saja karena kinetiknya nol. Kemudian energi mekanik ketika di B ada kinetik saja karena ketinggiannya sama dengan nol. Kemudian energi gesek A sampai B itu sama dengan gaya gesek kali jarak. Nah, jadi EP di A, MGHA, EK di B setengah MPB kuadrat, kemudian energi gesek, gaya gesek kinetik, kali jaraknya. Gaya gesek kinetik sama dengan mu K kali N kali SAB. SAB-nya sudah dihitung ini, proyeksi ketinggian ke arah bidang miring, itu ketemunya 6 meter. Ya. Kalau kita masukkan nilainya, ini M-nya bisa diringkas, jadi tinggal GHA sama dengan setengah setengah PB kuadrat plus mu K kali G cos 30 kali SAB ya. N-nya kan sama dengan mu K W cos 30. Ini tolong diperhatikan nih ya masuk ke sini. Nah, sehingga dari persamaan ini kalau kita masukkan nilainya G-nya 10, HA sama dengan maaf ini salah hitung yang 3 meter. Hanya harusnya 3 meter. Sama dengan setengah VB kuadrat plus 0,4 kali G10 kali cos 30 setengah akar 3 kali S jarak miringnya sama dengan 6. Nah ini kalau kita hitung ya ini dengan koreksi nilai tadi ya. Ini ada salah ketik ketemu VB 6,2 akar 38,4. Nah jadi disimpulkan bahwa kalau ada gesekan ya tentu jarak meluncurnya ini akan lebih eh, kecil kecepatannya dibandingkan dengan kalau ada gesekan. Nah, ini mohon dikoreksi tadi ya, karena ketinggiannya 4 ini seharusnya 3. Nah, sehingga nilainya nanti ada perubahan nilai hasil akhir. Oke, saya kira itu penyelesaian untuk soal bidang miring yang terkait dengan licin sempurna dan ada gesekan. Terima kasih atas perhatian apa yang dibahas. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.